Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Motor Official Oglek Channel tentunya di episode 17 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan, di mana terlihat Pak Fajar dan juga Nana yang berada di salah satu taman, di mana Nana yang menceritakan tentang Lia, yang selama ini Nana yang salah mengira tentang Lia dan Dewa. Nana pun yang merasa bersalah karena sudah menuduh Lia berselingkuh dengan suaminya. Nana pun menceritakan ke Pak Fajar kalau Lia ternyata membantu Nana agar Dewa tidak berselingkuh, di mana Lia yang melihat Dewa dengan wanita lain. Lalu Nana pun meminta tolong ke Fajar agar mengatakan permohonan maafnya. Lalu Nana pun pergi meninggalkan Pak Fajar di taman tersebut. Sedangkan Pak Fajar pun sedang memikirkan bahwa yakin kalau Lia pun masih marah terhadap dirinya karena kesalahpahamannya. Di sisi lain, di rumahnya Buana, di mana Bu Parah yang sedang mengecek keuangan Buana. Lalu Bu Parah pun sangat terkejut karena ada pengeluaran pembelian apartemen yang harganya sangat mahal yang dilakukan oleh Dewa tentunya. Bu Parah pun sangat marah terhadap Dewa dan Nana, di mana Bu Parah pun menganggapnya Nana lah yang meminta apartemen tersebut. Lalu Bu Parah pun menelpon Dewa agar segera pulang, dan Bu Parah pun juga menelpon Nana, yang akhirnya Nana pun datang. Dan tiba-tiba saja Bu Parah pun memaki Nana dengan nada tingginya dan mengatakan ke Nana, "Nana, kenapa kamu minta apartemen? Dulu Pak Asya dan Lula yang morotin keuangan Buana, sekarang kamu juga yang memanfaatkan keuangan Buana," ucap Bu Parah. Tentu saja Nana pun sangat heran dengan apa yang diucapkan Bu Parah. Lalu Nana pun mengatakannya ke Bu Parah dengan ketidaktahuannya akan hal itu. Tak lama kemudian Dewa pun datang dan menanyakan ke Nana, "Kenapa Nana kamu menangis?" ucap Dewa. Nana pun hanya terdiam karena merasa curiga dengan apa yang dilakukan Dewa di belakang Nana. Lalu Bu Parah pun menanyakan tentang apartemen tersebut. Dewa terlihat panik. Lalu Dewa pun menjawabnya dengan alasan beli apartemen tersebut hanya untuk impes, ucap Dewa. Nampaknya Nana pun teringat dengan apa yang dikatakan Dewa dan Lia saat Nana mengupingnya di kantornya Dewa, yang akhirnya Nana pun pergi dan menangis. Di sisi lain, si kadal buntung Roni yang mendengar perbincangan Bu Parah dan Dewa juga Nana, Roni pun berhalusinasi untuk mendapatkan keuntungan banyak. Dan Roni pun langsung menelpon si antagonis Alia dan mengatakan Bu Parah sangat murka terhadap Dewa yang telah memberikan apartemen ke wanita yang akan mendonorkan ginjalnya ke Budiana. Tentu saja si Alia dan Kevin juga Priska sangat senang mendengar percikan-percikan kehancuran di keluarga Buana. Sedangkan di sisi lain terlihat Lia yang telah bertengkar dengan Fajar. Lia pun kembali ke kantor Cahayananda dan langsung melemparkan tasnya ke meja kerjanya karena sangat kesal terhadap mantan suaminya itu. Tak lama kemudian Jihan dan karyawan yang lain pun datang. Lalu Jihan pun mengatakan akan keberangkatnya ke Bogor untuk mengurus proyeknya. Lalu Lia pun meminta ke Jihan untuk ikut. Awalnya Jihan pun tak mengizinkan karena mobilnya tidak cukup. Namun Lia pun mengatakan
Saya duduk di belakang pun tak apa-apa. Yang penting saya bisa ikut, ucap Lia. Tentunya Jihan pun tak bisa berbuat apa-apa karena Fajar pun sudah memesannya agar mengikuti apa yang diinginkan Lia. Yang akhirnya Lia pun terlihat di mobil losbak yang berangkat ke Bogor, di mana Lia yang duduk di belakang mobil tersebut. Di sisi lain, di mana Pak Fajar yang datang ke kantornya karena Fajar akan meminta maaf ke Lia atas kesalahpahamannya. Pak Fajar pun menanyakan ke Jihan, lalu Jihan pun mengatakan dengan apa yang terjadi. Pak Fajar pun meminta alamat proyek yang di Bogor ke Jihan, lalu Pak Fajar pun menguber Lia, yang akhirnya Pak Fajar pun melihat mobil proyeknya dan memintanya untuk berhenti. Lalu Pak Fajar langsung menghampiri Lia dan memintanya untuk pindah ke mobilnya. Namun Lia pun kekeh tidak mau karena kekecewaannya terhadap Pak Fajar. Yang akhirnya terlihat Pak Fajar pun ikut naik bersama Lia di belakang mobil tersebut, dan tiba-tiba saja mobil pun mengerem mendadak, yang akhirnya Lia pun kembali jatuh ke pelukan Pak Fajar ya sobat-sobat. Nah sobat, mau tahu cerita selanjutnya? Tentunya kita tunggu di episode selanjutnya. Stay tune terus, kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengerti alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.